Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami sungguh bersukacita menyambut hari yang baru pagi ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini, dan kami juga mau berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami selalu rindu untuk ditaburi firman-Mu yang kami imani sebagai penuntun di jalan kehidupan kami. Mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Saudara dapat membaca seluruh perikop terlebih dahulu dan saya akan membacakan ayat 31. Demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Mengagumi Arsitek. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita melakukan perjalanan wisata ke luar negeri dan bergabung di kelompok yang dipimpin oleh tour guide negara tersebut, kita akan dibawa berkeliling kota untuk melihat bangunan-bangunan yang menjadi kebanggaan negara itu. Tour guide akan menceritakan sejarah bangunan, gaya arsitektur bangunan, fungsi bangunan, dan tentu saja ia tidak akan lupa menyebut nama arsitek bangunan atau orang yang mendesain bangunan tersebut. Dan biasanya kita akan berdecak kagum menyaksikan keindahan bangunan dengan gaya arsitekturnya, apalagi kalau bangunan itu masif dan megah dan dihiasi banyak karya seni di dindingnya. Kita tentu akan mengagumi orang yang merancang bangunan tersebut. Kita akan berpikir, alangkah hebatnya orang ini yang bisa merancang atau mendesain bangunan dengan begitu indahnya dan megahnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apresiasi kepada arsitek bangunan juga dilakukan dengan mengabadikan nama mereka di dokumen-dokumen, di artikel-artikel majalah dan surat kabar, di buku-buku pelajaran siswa dan mahasiswa, dan tentu saja tidak ketinggalan di Wikipedia. Oleh karena itu, nama-nama arsitek bangunan terkenal itu bisa diketahui oleh orang-orang di seluruh dunia dengan mudahnya, melalui keterangan yang ditulis dalam artikel atau jurnal disertai dengan foto-foto bangunan sudah cukup untuk membuat orang terkagum-kagum dengan hasil karya pekerjaan seorang arsitek. Hanya melalui foto-foto yang ditampilkan, orang bisa mengagumi sebuah bangunan walaupun orang tersebut belum pernah mengunjunginya. Beberapa bangunan yang terkenal di dunia sudah diketahui khayalak ramai hanya dengan mengakses informasi. Misalnya, gedung tertinggi di dunia adalah Burj Khalifa, tingginya 828 meter, terdiri dari 160 lantai dan terletak di kota Dubai. Arsitek bangunannya adalah Adrian Smith, seorang arsitek berkebangsaan Amerika. Kemudian Empire State Building, yang adalah salah satu bangunan pencakar langit yang terkenal di kota New York, Amerika, dengan 102 lantai. Arsitek bangunannya adalah William F. Lamb. Berikutnya, Marina Bay Sands, sebuah hotel dengan 2.561 kamar dan memiliki kolam renang infinity sepanjang 150 meter di puncak hotel. Bangunan megah ini berada di negara tetangga kita, Singapura. Arsitek bangunannya adalah Moshe Safdie, seorang Yahudi berkebangsaan Kanada. Demikianlah kita mengagumi buatan tangan manusia. Kita menilai hasil karya manusia begitu indah dan megah.
kita merasa diri kita sangat kecil ketika melihat bangunan-bangunan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama 6 hari lamanya, Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi beserta isinya dan alam semesta ini. Setelah semuanya ditempatkan Allah sesuai dengan fungsinya, Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, memang benar, hasil karya Tuhan Allah sungguh amat baik. Dialah desainer agung yang hasil karyanya tidak hanya patut dikagumi, tetapi juga yang akan membuat kita tercengang dan terus tercengang. Bagaimana kita tidak tercengang? Bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa, hanyalah sebuah kota apabila dilihat dari ketinggian 2000 kaki dan akan terlihat sebagai sebuah titik di bumi yang diciptakan Tuhan apabila dilihat dari ketinggian 20.000 kaki. Dan bumi akan terlihat seperti bola voli apabila dilihat dari kejauhan 1 juta mil. Bumi juga ternyata hanya seperti bola batu yang kecil di ruang tata surya sebuah galaksi, dan besarnya akan kelihatan seperti virus di alam raya yang luasnya tidak terbayangkan. Jadi, apakah Burj Khalifa dibandingkan dengan bumi yang diciptakan Tuhan dengan lautan, samudra, dan sungai-sungai, dengan hutan dan padang bunga, dengan gunung-gunung dan lembah? Apakah Empire State Building dibandingkan dengan sistem tata surya yang mempunyai matahari, bulan, bintang, dan planet-planet? Apakah Marina Bay Sands dibandingkan dengan galaksi di alam raya yang tak terbatas? Tuhan kita adalah arsitek yang agung, arsitek dari segala arsitek di muka bumi. Tetapi namanya tidak tertulis dalam buku sains dan buku ilmu pengetahuan lainnya sebagai arsitek alam raya ini. Bahkan ada sekelompok orang yang tidak mengakui bahwa Tuhanlah arsitek alam raya yang mengagumkan ini. Sekelompok orang ini dengan berbagai cara dan atas nama sains berusaha menghilangkan Tuhan dari ciptaannya dan menyangkal kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Sekelompok orang ini mencoba mengganti arsitek agung itu dengan teori-teori seperti teori Big Bang yang mengatakan bahwa alam semesta ini dimulai dari satu titik tunggal yang sangat panas dan padat, kemudian mengembang hingga membentang jauh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia adalah ciptaan yang paling indah dan mengagumkan dari segala makhluk yang diciptakan Tuhan, karena manusia telah diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dapat melihat, dapat mendengar, dapat berbicara dengan kata-kata dan tata bahasa yang dimengerti. Manusia dapat merasa, mempunyai kecerdasan, dan mampu melakukan hal-hal untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, sekelompok orang yang ingin menyangkal arsitek agung yang mendesain manusia dengan begitu rupa, mengatakan bahwa manusia berasal dari hewan monyet melalui evolusi yang panjang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita sering mengagumi para arsitek dengan karya-karya mereka yang ternyata jauh lebih kecil dari apa yang telah diciptakan Tuhan, apakah kita tidak selayaknya harus jauh lebih mengagumi dengan sangat tercengang-cengang Tuhan Allah kita, arsitek yang agung yang telah menjadikan alam raya dan seluruh makhluk di dunia ini? Saat ini, banyak organisasi bergengsi yang memberikan award atau piala penghargaan kepada para arsitek untuk karya-karya mereka melalui banyak kategori penghargaan. Bagaimanakah kita seharusnya menghargai Tuhan Allah kita? Pagi ini, saya mengajak kita semua untuk mulai mengagumi Tuhan yang adalah arsitek yang agung, dengan cara memuliakan namanya
dalam sikap perbuatan kita yang seturut dengan firman-Nya. Kita juga dapat mengagumi arsitek yang agung itu melalui ucapan syukur dan pelayanan untuk memperluas kerajaan-Nya, melalui persembahan syukur dari hasil pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi tempat kita tinggal, dan yang telah memelihara hidup kita dengan tumbuh-tumbuhan dan ternak ciptaannya, yang telah menyediakan kebutuhan hidup kita melalui berkat hasil pekerjaan kita. Dan kagumilah Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, sehingga kita telah lepas dari cawan murka Allah dan memperoleh keselamatan. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan Mazmur 8 ayat 4-5. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi, kami datang memuji-Mu. Engkau adalah arsitek agung itu. Tanpa kami sadari bahwa setiap saat kami menikmati apa yang menjadi karya besar-Mu, kami hidup di tengah-tengah maha karya Allah. Bapa, ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur untuk kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami, dengan selalu memelihara dan menghindari pencemaran dan merusaknya. Ampunilah kami bila selama ini kami terkesan tidak menghargainya, karena kami sudah terlalu biasa menerima berkat-Mu. Pada kesempatan ini Bapa, kami membawa dalam doa seluruh umat Tuhan yang saat ini masih dalam kesedihan, mulai putus asa menghadapi ujian hidup yang Engkau izinkan boleh terjadi di tengah kehidupan ini. Bukakanlah mata hati mereka untuk kembali merenungkan betapa sempurnanya karya-Mu yang telah Engkau sediakan, yang boleh dinikmati mereka untuk bisa segera keluar dari kesedihan dan keputusasaan. Berikanlah semangat kepada kami semua untuk bisa memanfaatkan karya besar-Mu ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk mengeluh. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.